Halo semuanya, kembali lagi bersama Infinity Story. Kali ini Infinity Story akan membawakan sebuah kisah novel Donghua yang berjudul Tales of Herding Gods. Tolong bantu dukungannya dengan cara tekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Bab 183, Penyerbuan Dunia Bawah. Mahir bermain tipu daya dan memanggil roh. Bisa memanggil hantu dan dewa untuk bertarung. Kinmu sedikit terkejut. Tiba-tiba teringat mantra pengarah jiwa dan mantra perintah jimat untuk memanggil hantu dan mengirim roh. Kedua mantra ini berkaitan dengan jiwa dan hantu. Dan dia telah menemukannya di lantai pertama menara catatan surgawi. Jimat perintah untuk memanggil hantu dan mengirim roh adalah milik Sekte Hongshan. Dan adapun pancingan pengarah jiwa, itu berasal dari Sekte Sembilan Neter. Kedua mantra ini ditempatkan di lantai pertama menara catatan surgawi karena termasuk dalam kategori mantra khusus. Hanya sedikit orang yang menguasainya. Mantra ini berjenis jiwa, tetapi memiliki kekuatan serangan yang kecil. Terutama mantra perintah jimat untuk memanggil hantu dan mengirim roh. Mantra ini diklaim mampu memerintah hantu dan dewa. Tetapi Kinmu telah bereksperimen dengannya beberapa kali. Dan paling banter, itu mirip dengan seni pengangkutan 5 hantu dalam kitab suci pemeliharaan iblis surgawi agung, namun jauh lebih kompleks. Setelah Kinmu menemukan kedua mantra ini, ia pernah meminta Basan Libationer untuk membimbingnya. Basan Libationer juga menganggap kedua mantra ini tidak jelas dan belum menelitinya. Jadi ia melemparkannya kepada Kinmu, menyuruhnya untuk memahaminya sendiri. Meskipun perintah jimat untuk memanggil hantu dan mengirim roh mirip dengan seni transportasi 5 hantu, runenya jauh lebih kompleks, dan membutuhkan pemurnian harta karun jimat. Harta karun jimatnya bahkan lebih kompleks daripada harta karun jimat lainnya. Kinmu pernah melihatnya di Istana Emas Lulan. Itu adalah bola yang tidak sempurna dengan 1024 sisi yang tidak beraturan, masing-masing bertuliskan rune yang rumit. Harta karun jimat di Istana Emas Lulan hanya memiliki 14 sisi. Kinmu mengira jimat perintah untuk memanggil hantu dan mengirim roh sangat ampuh justru karena terlihat sangat kompleks. Tetapi dia tidak menyangka efeknya hanya setara dengan seni pemindahan 5 hantu. Dia percaya bahwa Sekte Hongshan mungkin telah menyembunyikan sesuatu. Tetapi aliran ini telah lenyap dari dunia. Tidak lagi ada. Adapun mantra pemikat jiwa dari Sekte Sembilan Neter, Kinmu telah menguasainya. Tetapi dia belum mencoba apakah mantra itu dapat berhasil memikat jiwa orang yang telah meninggal kembali dari alam baka. Beberapa rune dalam kedua mantra tersebut serupa, menunjukkan bahwa semua mantra tipe jiwa memiliki beberapa kesamaan. Kinmu membeli beberapa kertas jimat kuning dan cinabar dari kota, menghabiskan 2 hari untuk memurnikan harta jimat untuk mantra perintah memanggil hantu dan mengirim roh. Dan kemudian menghabiskan 1 hari lagi untuk menyalin rune dari mantra pemandu jiwa, membandingkan keduanya. Setelah membandingkannya, Kinmu akhirnya dapat memastikan bahwa baik jimat perintah untuk memanggil hantu dan mengirim roh maupun mantra pemandu jiwa di menara catatan surgawi memiliki kesalahan. Beberapa rune sengaja ditulis dengan tidak benar. Sekolah-sekolah ini enggan menyerahkan mantra sekte mereka kepada Istana Kekaisaran. Sehingga mereka sengaja membuat kesalahan pada beberapa rune dalam mantra yang diserahkan, baik dengan mengurangi kekuatan mantra secara signifikan atau membuatnya sama sekali tidak efektif. Perintah jimat untuk memanggil hantu dan mengirim roh membutuhkan sejumlah besar rune, dengan lebih dari selusin kesalahan. Tetapi justru karena banyaknya rune tersebut, terdapat juga lebih dari 1000 rune yang benar. Ini adalah gudang pengetahuan yang sangat besar. Dengan dasar ini, Kinmu dapat memodifikasi rune yang salah dalam mantra penuntun jiwa. Mantra penuntun jiwa membutuhkan lebih dari 600 jenis susunan rune. Kinmu memodifikasi rune yang salah yang ia temukan, dan merasa yakin tidak ada lagi kesalahan. Ia segera menemukan seorang prajurit dan berkata, "Apakah masih ada mayat di kota ini? Aku ingin menguji sebuah mantra." Prajurit itu berkata, "Apakah tuanku membutuhkan 9 mayat Sekte Neter untuk menguji sebuah mantra?" Ke-9 mayat Sekte Neter telah dikuburkan. Jika Anda membutuhkannya, mereka harus digali kembali. Ekspresi Kinmu sedikit berubah, dan dia buru-buru bertanya, "Di mana mereka dimakamkan?" Prajurit itu menjawab,
Sekelompok jenazah dimakamkan di kuburan massal di dekat Kabupaten Dijiang, dan kelompok lainnya dimakamkan di Gunung Lu di dekat Kabupaten Lu. Ketika kami menyelamatkan jenazah beberapa hari yang lalu, kami menguburkannya dimanapun yang mudah dijangkau. Jantung Kinmu berdebar kencang, dan dia segera berkata, "Di mana wakil gubernur? Cepat pergi dan beritahu wakil gubernur untuk memerintahkan seluruh pasukan siaga, dan kirim tentara ke kuburan massal dan Gunung Lu untuk membakar mayat-mayat itu." Prajurit itu tidak mengerti, tetapi dia segera berlari keluar sambil berkata, "Wakil gubernur pergi ke Kabupaten Dijiang di seberang sungai untuk menghibur rakyat jelata. Saya akan segera memberitahunya. Saudari Cuyu berada di Kabupaten Dijiang. Ini buruk." Kinmu memanggil prajurit lain, menyuruhnya untuk memberitahu penjaga kota agar siaga, dan segera memanggil Sen Wanyun, Yue Qinghong, dan yang lainnya. Dengan cepat berkata, "Sekte 9 Neter mungkin akan bangkit kembali, cepat bersiaplah untuk berperang." Sen Wanyun, Yue Qinghong, dan yang lainnya semuanya bingung. Biksu Yunke berkata, "Anggota Sekte 9 Neter hampir musnah, hanya beberapa yang tersisa melarikan diri. Apakah kita benar-benar perlu waspada terhadap tokoh-tokoh kecil seperti itu? Mereka memalsukan kematian mereka." Tepat ketika Kinmu mengatakan ini, sebuah lagu samar dan halus tiba-tiba terdengar dari sungai. Lagu itu kuno dan samar, seolah-olah dewa dari dunia bawah memanggil orang mati untuk kembali. Rasanya seolah-olah dewa yang kabur namun agung telah membuka portal lain, mengirimkan jiwa orang yang telah meninggal kembali dari dunia bawah. Ekspresi Kinmu berubah drastis. Dia berlari secepat angin, melesat di udara, dan mendarat di menara kota Gerbang Utara. Gerbang Utara kosong, hanya ada beberapa tentara yang berpatroli. Sebagian besar pasukan prefektur Lizu sedang memulihkan diri setelah pertempuran besar. Kinmu memandang ke arah sungai dan melihat seorang Taois bertopi jerami berdiri di atas tiang di tengah sungai Yong, melakukan ritual dan bernyanyi. Rune-rune raksasa memancarkan cahaya hijau, seperti ular hijau bercahaya yang tak terhitung jumlahnya meliuk-liuk di udara. Yunke dan yang lainnya bergegas mendekat, berdiri di samping Kinmu dan menatap sungai. Sen Wanyun berkata, "Apa yang terjadi?" Sebelum dia selesai bicara, ekspresinya tiba-tiba menjadi kosong. Kabut hitam membubung dari sungai, cakupannya semakin meluas. Dalam kegelapan, sebuah portal tampak samar-samar berdiri di tengah sungai, mengambang di atas air. Dalam sekejap mata, langit menjadi gelap. Kinmu melihat ke arah tepi sungai seberang dan samar-samar melihat beberapa cendekiawan. Kapal-kapal menara mendekat, lalu mereka menyaksikan kegelapan menelan mereka. Sarjana lainnya kapal menara itu telah berlayar di atas sungai Yong dan juga diselimuti kegelapan. Teriakan marah dan terkejut terdengar dari kapal tersebut, yang jelas menunjukkan bahwa mereka telah bertemu dengan sesuatu yang tak terduga dan aneh. Dia menoleh untuk melihat Gunung Lu di sisi kiri kota kabupaten. Gunung Lu tiba-tiba terbelah, dan banyak sosok kecil melesat ke udara, menerkam ke arah mereka. Beberapa prajurit yang menjaga gerbang kota di gerbang barat Kabupaten Lu bahkan belum sempat bereaksi sebelum mereka terpaku di tempat oleh jimat kuning dari sosok-sosok yang menerkam dan langsung ditebas. Ledakan, gerbang kota barat terbuka lebar, dan mayat-mayat ini memang mayat, tetapi mereka masih menyimpan jiwa-jiwa orang yang telah meninggal. Taois di sungai melakukan ritual, menggunakan mantra pemandu jiwa untuk memanggil kembali jiwa-jiwa semua korban Sekte 9 Neter, mengembalikan jiwa mereka ke tubuh mereka, dan melancarkan serangan mendadak ke garnisun Kabupaten Lu. Beberapa mayat itu compang camping, beberapa kepalanya hanya terhubung ke leher mereka oleh lapisan kulit, beberapa memiliki lubang besar di dada mereka, beberapa kehilangan lengan dan kaki, dan wajah mereka mengerikan dan terdistorsi. Mereka memang telah meninggal, tetapi jiwa mereka ditarik kembali dari dunia bawah oleh sebuah mantra dan dikembalikan ke tubuh fisik mereka. Kekuatan mereka masih sama seperti saat mereka masih hidup. Sen Wanyun terstunet, berdiri di atas menara kota, kebingungan. Kinmu memandang ke arah Kabupaten Dijiang di seberang sungai, yang sudah diselimuti kabut hitam. Hanya samar-samar terdengar suara ledakan kemampuan ilahi. "Tinggalkan kota. Lewati gerbang timur," kata Kinmu dengan tegas.
Shen Wanyun dan yang lainnya terkejut. Qinmu berlari di sepanjang tembok kota, berteriak keras, memanggil naga kilin dan Hulinger. Dia melihat bahwa Kabupaten Lu sudah dalam kekacauan, lengah karena pasukan kerajaan perdamaian abadi seringkali mengembangkan teknik serangan gabungan, yaitu mengembangkan mantra atau seni pedang yang sama. Dalam kelompok yang terdiri dari 3 hingga 5 orang, jika lebih dari 10 prajurit bekerja sama secara erat, mereka bahkan dapat mengalahkan lawan di luar alam mereka. Taktik ini sangat berguna dalam pertempuran skala besar, mampu menghancurkan musuh seperti tanah longsor dan mengalahkan sepenuhnya sekolah manapun yang berani melawan. Namun, pertempuran di Kabupaten Lu ini juga mengungkap kekurangan dari gaya bertempur tersebut. Yang dihidupkan kembali, langit semakin gelap, Sekte 9 Neter yang bangkit kembali. Para murid, setelah kematian, dapat melihat dengan jelas dalam kegelapan seolah-olah siang hari, dan mereka tidak takut. Mereka sudah menjadi mayat, tidak mampu merasakan sakit, dan tidak perlu berjaga-jaga terhadap gerakan lawan, cukup menerkam untuk membunuh. Selain itu, sebagai sebuah sekte, Sekte 9 Neter tidak kekurangan ahli, dan bahkan para ahli dari alam manusia surgawi dan alam hidup dan mati pun ada di sana. Kebangkitan ini bukanlah kebangkitan sejati, itu hanyalah penggunaan mantra untuk memanggil kembali jiwa-jiwa yang telah meninggal. Jiwa-jiwa ini pada akhirnya akan kembali ke dunia bawah, tetapi periode ini sudah cukup untuk melenyapkan Garnison Lu County. Garnison Lu County sudah tamat. Hati Qinmu sedikit mencekam. Melihat Hulinger dan naga kilin tiba, ia akhirnya menghela napas lega. Semua orang segera melompat turun dari gerbang kota timur dan bergegas keluar kota menuju kegelapan. Di belakang mereka, gerbang kota timur runtuh dengan suara keras, hancur berkeping-keping oleh kekuatan dahsyat dari alam manusia surgawi. Qinmu menoleh ke belakang dan melihat seorang jenderal alam manusia surgawi sedang dicabik-cabik oleh beberapa ahli Sekte 9 Neter yang bangkit kembali dan bekerja sama. Beberapa penganut Tao juga mengaktifkan lembaran kertas jimat kuning, berjalan di udara, yang membuat hati Qinmu mencekam. Para penganut Tao itu adalah sisa-sisa Sekte Mayat Abadi. Sekte Mayat Abadi dan Sekte 9 Alam Bawah telah bergabung. Yang satu mengendalikan mayat, yang lain mengendalikan jiwa. Kemungkinan besar hanya sedikit prajurit di kota itu yang akan lolos. Dr. Qin, kita harus menyeberangi sungai dan kembali ke Kabupaten Dijiang, kata Shen Wanyun dengan suara berat. Qinmu menggelengkan kepalanya. Ada juga banyak mayat yang tenggelam di sungai. Kita tidak bisa kembali. Tepat saat dia mengatakan ini, suara air tiba-tiba terdengar dari tepi sungai. Di tengah kabut hitam, ia kembali sadar. Kita hanya bisa pergi ke perbatasan selatan dan mencari kesempatan untuk kembali ke utara. Ekspresi Qinmu tetap tidak berubah. Dia menepuk pinggangnya, dan cahaya pedang terbang keluar dari kantung taotinya, berubah menjadi jurus pedang awan. Cahaya pedang itu berputar, memenggal kepala beberapa anggota Sekte 9 Neter yang sedang menyerang. Murid-murid 9 Sekte Neter itu, para murid berubah menjadi mayat tanpa kepala, segera membungkuk, mengambil kepala mereka, menyelipkannya di bawah ketiak, dan tetap menyerang mereka. Sebuah kepala di bawah ketiak mayat membuka mulutnya dan menjerit, "Cepat, siapapun. Ada beberapa ikan yang lolos dari jaring di sini. Siapapun, cepat." Meskipun Yun Ke, Yue Qinghong, dan Shen Wanyun berpengalaman, mereka belum pernah melihat mantra sejahat itu. Sebaliknya, si Yun Xiang, yang biasanya pemalu dan penakut, tetap tenang dan tidak menunjukkan kepanikan. Qinmu merentangkan kelima jarinya dan tiba-tiba meremas, dan cahaya pedang Sao Bao langsung berubah menjadi jurus pedang berputar dan menebas, menghancurkan para anggota Sekte 9 Neter. Murid-murid, dia berkata dengan suara berat, "Cepat, jangan sampai para ahli Sekte 9 Neter menyusul." Kelompok itu dengan cepat berlari ke dalam kegelapan. Yun Ke menoleh ke belakang ke arah Kabupaten Lu yang dilalap api, merasakan kecemasan dan kesedihan, ke perbatasan selatan. Itu sarang musuh. Bab 184, memanggil hantu dan mengusir roh. Kabut hitam semakin tebal, meskipun siang hari, rasanya seperti malam. Qinmu dan yang lainnya masih hampir tidak bisa menentukan arah mereka.
Melihat ke langit, mereka bisa melihat matahari, tetapi sama sekali tidak menyilaukan. Matahari tampak seperti lingkaran cahaya samar di kegelapan, jauh lebih redup daripada cahaya bulan. Saat mereka melihat sekeliling, yang bisa mereka lihat hanyalah pegunungan hijau yang berubah menjadi puncak-puncak hitam yang kabur. Suara-suara gaduh terdengar dari belakang. Seseorang berteriak. Beberapa berhasil melarikan diri. 3 jantan dan 3 betina. Dan seekor singa besar. Jangan pergi. Ambil kepalaku. Kembalilah. Hati Qinmu sedikit bergetar saat ia menatap Shen Wanyun. Shen Wanyun mengerti. Pedang terbang di dalam peti pedang di punggungnya terhunus. Dengan cepat menggali lubang panjang di tanah. Dan dia berbaring di dalamnya. Dia sempat bingung ketika pertama kali menghadapi fenomena aneh orang mati yang hidup kembali. Tetapi sekarang dia sudah tenang. Qinmu menyingsingkan lengan bajunya. Menggulung tanah di dekatnya untuk mengubur Shen Wanyun di bawahnya. Kelompok itu berjalan maju. Sebelum mereka melangkah jauh, beberapa jeritan memilukan terdengar dari belakang. Seseorang bersembunyi di dalam tanah untuk menyergap kita. Kepalaku dipenggal. Siapa yang melihat kepalaku? Diam. Dasar bodoh. Kalau kepalamu sudah hilang, bagaimana kau bisa bicara? Jadi begitulah. Pantas saja aku tidak bisa menemukannya setelah mencarinya begitu lama. Kakak senior mana yang pernah melihat kaki saya? Tolong bantu saya. Saya akan sangat berterima kasih. Qinmu memerintahkan naga kilin untuk berhenti. Shen Wanyun segera menyusul dan berkata, seharusnya tidak ada lagi pelacak. Mari kita bergerak cepat. Tiba-tiba, suara nyanyian samar terdengar menembus kabut. Nyanyian ini bahkan lebih menyeramkan daripada nyanyian dari sungai sebelumnya. Nyanyian itu tanpa modulasi dan sangat kaku. Qinmu menyuruh mereka berhenti sejenak sementara dia diam-diam melakukan pengintaian di depan. Kemudian dia melihat para penyanyi yang sedang melantunkan nyanyian. Ada beberapa mayat yang bernyanyi dan mengucapkan mantra, melakukan ritual memikat jiwa di hutan pegunungan yang gelap. Tubuh mereka compang camping, membuat ritual mereka dalam kegelapan sangat menyeramkan. Orang mati yang merapal mantra. Qinmu sedikit terkejut. Tiba-tiba teringat akan kemampuan ilahi Sekte 9 Neter, yang memiliki nuansa menembus batas antara hidup dan mati. Jika kemampuan ilahi semacam ini dipelajari secara ekstrim, mungkinkah seseorang dapat menembus batas antara hidup dan mati dan mencapai keabadian? Kemampuan ilahi Sekte 9 Neter saat ini masih jauh dari bisa disebut keabadian abadi. Kemampuan itu hanya menarik jiwa orang yang telah meninggal dari dunia bawah dan membiarkan jiwa-jiwa tersebut untuk sementara waktu bersemayam di tubuh masing-masing. Mereka harus terus-menerus mengaktifkan mantra penarik jiwa. Jika mereka berhenti menggunakannya, jiwa mereka kemungkinan besar akan ditarik kembali ke dunia bawah, dan mereka akan benar-benar mati. Tidak heran jika mayat-mayat itu juga memancarkan mantra penuntun jiwa. Qinmu berpikir dalam hati. Mereka pasti terus-menerus menggunakan mantra pemandu jiwa agar tetap bergerak. Kultivasi orang mati ini tidak lemah. Sebaiknya kita menghindari mereka. Dia tidak mengganggu mayat-mayat itu dan mundur dengan tenang. Sambil berkata, mari kita ubah arah. Sebelum mereka melangkah jauh, mereka bertemu dengan kelompok lain dari Sekte 9 Neter. Murid-murid merapal mantra. Selain mereka yang telah mati, 9 Sekte Neter para murid. Dia juga melihat beberapa anggota Sekte Mayat Abadi. Para murid mengendalikan mayat, mengumpulkan tentara yang melarikan diri dari kota. Zombie terbang melayang di udara, menginjak kertas jimat berwarna kuning. Qinmu mengerutkan kening dan mengubah arah lagi. Mari kita pergi ke Gunung Lu. Mayat-mayat Sekte 9 Neter dikuburkan di sana dan bangkit kembali untuk menyerang kota kabupaten. Tempat itu pasti kosong. Semua orang sangat gugup. Kini kabut hitam itu dipenuhi orang-orang dari Sekte 9 Neter dan Sekte Mayat Abadi. Sekte Mayat Abadi telah dimusnahkan oleh Wakil Prefek Yu Yuan Chuyu. Jadi mayat para murid sekte itu kemungkinan besar dikuburkan di dekatnya. Dan Sekte 9 Neter telah menghidupkan kembali mereka bersama dengan murid-murid mereka sendiri kali ini. Jelas sekali. Sekte 9 Neter telah mempersiapkan diri. Mengejutkan Wakil Prefek Yu Yuan Chuyu. Jika keadaan terus berkembang seperti ini, bahkan Li Zu pun akan berada dalam bahaya.
Qinmu berpikir, pasti ada orang kejam di balik Sekte Sembilan Neter yang akan menggunakan segala cara untuk menang, bahkan mengorbankan begitu banyak murid Sekte Sembilan Neter. Mereka tiba di Gunung Lu, dan seperti yang diperkirakan, hanya ada sedikit orang di sana, dan kabut hitam telah menipis secara signifikan. Shen Wanyun, Yun Ke, dan yang lainnya perlahan merasa lega. Selama mereka berhasil melewati gunung ini dan meninggalkan daerah yang diselimuti kabut hitam, mereka akan aman untuk sementara waktu. Tiba-tiba, suara lantunan berirama terdengar dari gunung. Semua orang kembali gugup dan menatap Qinmu. Qinmu sedikit mengerutkan kening dan berbisik, mantra ini tidak benar. Ini bukan mantra penuntun jiwa, melainkan jenis mantra lain. Yue Qinghong dan yang lainnya tidak dapat membedakan nyanyian tersebut. Mereka belum mempelajari teknik pengarah jiwa Sekte Sembilan Neter. Tetapi Qinmu telah meneliti kemampuan ilahi ini dan mendengar sesuatu yang janggal. Kamu tetap di sini. Aku akan pergi melihat-lihat. Qinmu memberi perintah dan diam-diam mendekati suara nyanyian itu. Saat mendekati suara tersebut, langkahnya menjadi lebih ringan. Ia melihat sebuah altar pengorbanan di sebuah lembah gunung di depannya, dengan lebih dari selusin penganut Tao pria dan wanita yang sedang merapal mantra di atasnya. Altar itu dibangun dari kerangka, panjang dan lebarnya sama, sekitar 36 atau 37 kaki. Permukaan altar dilapisi tengkorak, dan panji-panji putih ditancapkan di setiap 4 sudut, timur, selatan, barat, dan utara. Panji-panji itu memiliki rune yang ditulis dengan darah yang dicampur dengan cinabar. Di tengah altar berdiri sebuah patung Dewa Iblis berlengan 8. Patung itu memiliki satu kaki yang berjongkok sementara kaki lainnya disilangkan di atasnya. Kedelapan lengannya disatukan membentuk sepasang telapak tangan. Dan ia memiliki 4 wajah, masing-masing dengan 3 mata. Para penganut Tao pria dan wanita ini masing-masing mengaktifkan sebuah harta karun jimat. Harta karun jimat itu melayang di udara, memiliki banyak segi, dengan sebuah rune di setiap seginya. Saat para Taois melantunkan mantra, rune-rune pada sisi-sisi jimat pusaka menyala satu demi satu. Rune-rune yang bercahaya itu tepat mengenai tubuh patung Dewa Iblis. Dimanapun cahaya itu mengenai, rune yang sesuai pada patung Dewa Iblis akan menyala. Jimat berharga itu diputar terus-menerus, menyalakan rune pada patung satu persatu. Saat ini, lebih dari setengah rune pada patung Dewa Iblis telah menyala. Perintah jimat untuk memanggil hantu dan mengusir roh. Hati Qinmu sedikit bergetar. Sihir Taois Sekte Hongshan. Mereka adalah murid-murid Sekte Hongshan yang seharusnya dimusnahkan. Selusin lebih penganut Tao pria dan wanita ini semuanya adalah praktisi kemampuan ilahi. Dari penampilannya, tampaknya mereka telah menggunakan metode rahasia di sini untuk memanggil hantu dan mengirim roh selama beberapa waktu. Jelas, setelah Sekte Hongshan dimusnahkan, mereka merencanakan serangan balasan dan bergabung dengan Sekte Sembilan Neter dan kultus mayat abadi. Qinmu kemudian menghubungkan hal ini dengan waktu serangan Sekte Sembilan Neter, yang terjadi tepat ketika para cendekiawan dari Akademi Agung baru saja memasuki daerah antara Lizu dan Kabupaten Lu. Ini menunjukkan bahwa seseorang memiliki pemahaman yang jelas tentang pergerakan para cendekiawan, bahkan waktu pasti kedatangan mereka di sini. Para cendekiawan yang dipilih untuk ekspedisi pelatihan ini adalah para elit dari berbagai alam. Di masa depan, para cendekiawan ini dimaksudkan untuk menjadi pejabat kerajaan perdamaian abadi, menggantikan para pejabat saat ini yang berasal dari berbagai sekte dan keluarga bangsawan. Sebagian besar pejabat saat ini berasal dari era lama, sedangkan para cendekiawan Akademi Kekaisaran berasal dari era baru. Jika kelompok cendekiawan Qinmu musnah dalam sekejap, guru kekaisaran di era baru Yankang akan kehilangan sebagian besar tulang punggungnya. Ekspedisi pelatihan ini diperintahkan oleh Kaisar. Selain Gulinuan, hanya beberapa pejabat tinggi berpangkat pertama yang mengetahuinya sebelumnya. Mata Qinmu berkedip. Di antara beberapa pejabat tingkat 1 itu, pasti ada yang berkhianat. Dia sangat ingin terus mengamati bagaimana Sekte Hongshan ini beroperasi. Para murid memanggil Dewa Iblis. Tetapi pada saat Dewa Iblis dipanggil, kemungkinan besar itu akan menjadi akhir bagi mereka.
Qinmu diam-diam mundur dan memberitahu Shen Wanyun dan yang lainnya apa yang telah dilihatnya. Berkata, 13 praktisi kemampuan ilahi. Semuanya tidak memiliki kelemahan. Jika mereka memanggil Dewa Iblis, tidak seorang pun akan lolos. Kita harus melenyapkan mereka dan menghancurkan altar sebelum mereka selesai. Siapa yang berani pergi dan membunuh mereka bersamaku? Bunuh praktisi kemampuan ilahi. Yun Ke dan Yue Qinghong sama-sama terkejut. Dan ada 13 orang. Qinmu melirik mereka. Kalian tidak berani. Yun Ke berkata dengan ragu-ragu. Aku agak takut. Mereka adalah praktisi kemampuan ilahi. Dan jumlah mereka ada 13. Qinmu berkata dengan suara rendah. Jika kita tidak membunuh mereka, begitu mereka memanggil Dewa Iblis, bukan hanya kita yang akan mati, tetapi seluruh Lizhu kemungkinan akan musnah. Shen Wanyun merenung dan bertanya, apakah Sekte Hongshan adalah sekte berbasis sihir? Si Yunxiang mengencangkan sarung pedang di punggungnya dan berkata, aku pernah mendengar para tetua berbicara tentang Sekte Hongshan. Sekte ini menghususkan diri dalam mantra tipe jiwa dan tidak mahir dalam permainan pedang atau teknik pertempuran. Ketika guru kekaisaran memusnahkan Sekte Hongshan, dia memimpin sekelompok praktisi kemampuan ilahi yang hanya berlatih teknik pedang untuk menyerang Hongshan dan menghancurkan sekte tersebut. Karena sekte itu telah dihancurkan, mantra yang dipraktikkan oleh murid-murid mereka yang tersebar mungkin tidak ortodoks. Dan penguasaan mereka terhadap teknik pertempuran dan permainan pedang mungkin tidak terlalu dalam. Qinmu berkata, guru kekaisaran menggunakan teknik pedang untuk membunuh mereka. Kita tidak akan menggunakan teknik pedang, kita akan menggunakan teknik pertempuran. Dengan teknik pedang, kita tidak bisa menandingi mantra mereka. Tetapi dalam pertempuran jarak dekat, praktisi kemampuan ilahi yang ahli dalam mantra tidak akan punya waktu untuk merapal mantra sebelum terbunuh. Wanyun, Yun Ke, Qinghong, aku telah melihat teknik pertempuran kalian, semuanya cukup kuat. Apakah kalian berani? Shen Wanyun berkata dengan sungguh-sungguh, jika kau berani, aku juga berani. Qinmu menatap si Yunxiang. Dia menundukkan kepala dan berkata dengan malu-malu, Yunxiang akan mengikuti arahan cendekiawan Akademi Kekaisaran. Qinmu lalu menatap Yue Qinghong. Matanya berbinar. Tak mampu menahan kegembiraannya. Aku belum pernah menemui hal seperti ini sebelumnya. Bagaimana mungkin aku tidak ikut berpartisipasi? Budak serigala, kau juga bersiaplah. Tatapan Qinmu tertuju pada biksu Yun Ke. Yun Ke ragu sejenak, lalu menggertakkan giginya dan berkata, jika aku tidak masuk neraka, siapa yang akan masuk? Aku akan masuk. Qinmu berkata, aku akan menjadi orang pertama yang menyerbu dan membuka jalan menuju altar. Kau ikuti di belakangku. Bunuh mereka dari jarak dekat. Dan selesaikan dengan cepat. Kita tidak boleh menunda. Altar itu panjangnya dan lebarnya sekitar 37 kaki. Di ruang sekecil itu, pikirkan gerakan yang ingin kau gunakan dan latih beberapa kali dalam pikiranmu. Tangan Yue Qinghong gemetar karena kegembiraan saat dia tertawa kecil. Sepertinya mengikutimu bukanlah hal yang buruk. Pertempuran pertama sudah sangat mendebarkan. Aku tak sabar. Qinmu bergerak maju dengan posisi jongkok, diikuti oleh Shen Wanyun dan yang lainnya. Ketika mereka sampai di lembah gunung, mereka melihat bahwa sekitar 70 hingga 80% rune pada patung Dewa Iblis di altar menyala. Ke-13 Taois pria dan wanita itu masih mengaktifkan harta karun jimat mereka, berjalan mengelilingi altar dan melantunkan mantra tanpa henti dalam apa yang tampaknya merupakan bahasa pengorbanan kuno. Jantung Qinmu berdebar kencang. Ia menahan keinginan untuk segera keluar dan mengganggu ritual tersebut. Berbisik, amati medan. Setelah kalian siap, kita akan menyerang. Linger, bawa naga kilin ke sisi lain dan buatlah keributan untuk mengalihkan perhatian mereka. Hulinger buru-buru memimpin naga kilin untuk mengitari altar dengan tenang dan menuju ke sisi kanan. Setelah beberapa saat, Yue Qinghong berbisik, pengamatan selesai. Qinmu melambaikan tangannya, Hulinger segera melompat keluar dari rerumputan. Dan naga kilin meraung di belakangnya, mengejarnya seolah sedang berburu. Ke-13 penganut Tao di altar itu terkejut. Ketika mereka melihat rubah dan naga kilin, salah seorang penganut Tao tertawa. Itu hanya seekor singa besar yang sedang berburu. Sebelum dia menyelesaikan kalimatnya,
Kilatan cahaya pedang muncul. Kinmu telah mencapai altar. Dengan dua pedang di tangan. Dan dengan satu ayunan tangannya, sebuah kepala jatuh. Teknik bertarung. Garis langit horizontal dan vertikal tanpa batas. Bab 185. Memanggil iblis. Di atas altar kecil ini, dua cahaya pedang berkelebat secara horizontal dan vertikal. Cahaya horizontal memenggal kepala seorang Taois, sementara cahaya vertikal mengiris wajah seorang Taois wanita. Taois wanita itu adalah praktisi kemampuan ilahi dari alam enam harmoni. Meskipun dia belum pernah berlatih metode sekolah teknik pertempuran, sebuah rantai emas tergantung di dahinya. Sebuah batu permata yang terpasang di tengah rantai itu memancarkan cahaya, menghalangi serangan Kinmu. Kinmu menyeret pedangnya. Kepala Taois wanita itu hancur dan berdarah, dan dia segera memancarkan ki asal. Cambuk di tangan lainnya mekar seperti benang sari yang tak terhitung jumlahnya. Benang sutranya yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke arah Kinmu. Tepat saat serangannya dimulai, dia diliputi oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Pertempuran malam yang terkait dengan kota dan angin. Langkah kaki Kinmu saling bertautan saat dia menghindari cambuk yang menusuk dan berputar di belakang mayat Taois wanita itu. Tubuhnya belum jatuh, dan di belakangnya ada Taois lain. Taois itu telah sadar kembali, dan lembaran kertas jimat kuning terbang keluar dari kantung di pinggangnya. Pada saat itu, Kinmu meninggalkan pedang kembarnya dan menunjuk dengan jari-jarinya. Ki asal di ujung jarinya berubah menjadi cahaya pedang yang sangat tajam yang menembus dahi Taois itu. Di belakang Kinmu, seekor gajah naga terbang tinggi. Biksu Yunke tiba, menginjak naga dan gajah, dan menyerang seorang Taois wanita lainnya. Dengan dentuman dahsyat, dia membantingnya ke patung Dewa Iblis. Taois wanita itu memuntahkan darah, dan ki asalnya meledak, membuatnya terpental. Tepat saat dia hendak memberikan pukulan mematikan, cahaya pedang berkilat, menyapu tenggorokannya dengan suara ding yang lembut. Energi asal Taois wanita ini sangat kuat, dan dia benar-benar menangkis pedang itu dengan energi mentahnya. Namun, di saat berikutnya, Shen Wanyun muncul di sampingnya, meraih gagang pedang, dan dengan segenap kekuatannya, menekan wanita itu ke patung Dewa Iblis. Dia menarik pedang itu dengan paksa, dan darah berceceran. Sosok budak serigala berkelebat saat ia melompat ke kepala patung. Kedua pedang iblisnya bergerak tak terduga, menebas ke bawah, sementara Yue Qinghong berdiri di bahu budak serigala. Pedang-pedang tajam terbang keluar dari kotak pedang di punggungnya, berubah menjadi jurus pedang bor untuk menusuk seorang Taois di bawahnya. Sang Taois mengulurkan tangan dan meraih panji putih yang ditancapkan di dekat altar. Panji putih itu bergetar, dan rune di atasnya menyala seperti ular merah aneh yang melata keluar untuk menghalangi dua pedang iblis. Namun, jurus pedang bor Yue Qinghong menembus panji itu dan mengenai alisnya. Bersamaan dengan itu, Si Yunxiang berkelebat seperti hantu di sisi lain, menyerang berulang kali dengan teknik segel aneh, membuat seorang wanita Taois lainnya mati karena getaran dan menghancurkan tulang-tulangnya. Jantung Shen Wanyun berdebar kencang saat melihatnya. Adiksi menyembunyikan kekuatannya. Kultivasinya sungguh luar biasa. Dia menerkam ke arah seorang Taois lain, yang tiba-tiba melompat dari altar dan berlari liar, dengan lembaran kertas jimat berwarna kuning beterbangan ke arah altar secara bersamaan di belakangnya. Shen Wanyun bergegas mengejar, tetapi kertas jimat kuning itu meledak satu demi satu, menghantamnya dengan keras hingga terpental. Di sisi lain, Yunke juga bergerak untuk menghalangi Taois tersebut, menggunakan segel wutai agung untuk menutup jalannya. Sang Taois mencibir. Kelima jarinya terbentang saat petir telapak tangan meletus dari telapak tangannya, membuat Yunke terstunet. Sang Taois rileks dan berkata dengan kasar, sekelompok junior yang bahkan belum mencapai alam enam harmoni. Dia baru saja mencapai titik itu ketika dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Menunduk, dia melihat pedang menembus dadanya. Dia bahkan tidak menyadari ketika orang di belakangnya mendekat. Kinmu menarik pedangnya. Sang Taois berkata dengan suara serak, teknik gerakan yang luar biasa. Setelah itu, ia ambruk ke tanah dan menghembuskan napas terakhirnya. Kinmu memasukkan kembali pedangnya ke sarungnya. Di atas altar, Yue Qinghong, budak serigala,
dan Si Yunxiang hendak membunuh para Taois lainnya. Tetapi ketika mereka melihat sekeliling, mereka melihat mayat-mayat tergeletak dalam berbagai posisi di sekitar patung Dewa Iblis. Beberapa penganut Taoisme tidak jatuh tetapi dipaku ke patung. Beberapa digantung di spanduk putih. Yang lain dipukuli hingga babak belur dengan teknik tinju atau kepala mereka dihancurkan oleh palu besi. Kematian mereka semua berbeda. Ketiganya sangat terguncang. Ekspresi Si Yunxiang tampak serius saat ia dengan cermat memeriksa setiap mayat. Orang-orang ini semuanya telah menemui ajal mereka di tangan Qinmu dalam sekejap. Mati sebelum mereka bahkan dapat menggunakan kemampuan ilahi mereka. Pada dasarnya dia tidak menggunakan lebih dari 2 gerakan. Sebagian besar terbunuh dalam satu serangan. Pikirnya dalam hati, sambil menatap Qinmu. 13 praktisi kemampuan ilahi. Meskipun kemampuan bertarung jarak dekat mereka tidak kuat, tetaplah praktisi kemampuan ilahi. Meskipun semua orang mengatakan bahwa jika seorang ahli sekolah teknik pertempuran mendekat, seorang ahli sekolah sihir hanya akan menemui kematian, itu seringkali hanya omong kosong. Jika terdapat celah di realem, sekolah teknik pertempuran mungkin tidak mampu menembus kemampuan ilahi pertahanan lawan. Meskipun mereka berhasil mengejutkan musuh kali ini, kekuatan tempur Qinmu terlalu kuat, dan kecepatannya terlalu cepat. Qinmu mengayunkan pedang Sao Bao untuk membersihkan darah yang menempel dan memasukkannya kembali ke sarungnya, sambil berkata, bersihkan medan perang dan hancurkan patung Dewa Iblis itu segera. Tepat setelah dia selesai berbicara, suara dentuman keras tiba-tiba terdengar dari tidak jauh. Cahaya merah darah muncul di dalam kabut hitam, mewarnai kabut yang gelap gulita menjadi merah darah. Cahaya merah darah itu menjulang setinggi ratusan kaki dan dapat terlihat jelas bahkan dari lembah gunung. Gelombang kekuatan yang mengerikan mengalir dari dunia lain, menghantam tempat di mana cahaya darah meletus. Selanjutnya, guntur bergemuruh menyusul, dengan guntur dan kilat saling berjalin di sekitar cahaya merah darah. Itu adalah guntur dan kilat yang terhimpit keluar dari ruang angkasa oleh kekuatan yang mengerikan. Jika kekuatannya terlalu kuat, gaya getaran akan memampatkan ruang angkasa, menyebabkan ketidakstabilan spasial. Ketika ruang angkasa tidak stabil, guntur yang tersembunyi di dalamnya akan meletus. Semua orang menatap kosong saat sesosok besar perlahan muncul dari tempat darah dan guntur bertemu. Itu adalah patung Dewa Iblis dengan tanduk di kepalanya dan 4 lengan serta 4 kaki. Meskipun hanya sebuah patung, kini ia memancarkan aura yang menjulang tinggi seolah-olah Dewa Iblis telah turun ke dunia. Dewa Iblis yang turun ini bahkan lebih tinggi dari Gunung Lu tempat mereka berada. Asap tebal mengepul di sekeliling tubuhnya, membawa api dan petir di dalamnya. Sementara cahaya merah darah mencapai langit, melayang di atas kepalanya. Ada tempat lain di mana Sekte Hongshan berada. Para praktisi kemampuan ilahi sedang memanggil iblis. Tangan dan kaki Qinmu terasa dingin. Sekte Hongshan para praktisi kemampuan ilahi di lokasi lain telah berhasil dalam mantra mereka, memanggil Dewa Iblis. Tatapan Dewa Iblis yang agung bagaikan kilat yang saling berjalin. Kemanapun tatapannya mengarah, semua pohon dan bebatuan hangus menjadi ketiadaan. Qinmu menghembuskan napas yang berbau tidak sedap dan berkata dengan suara rendah, lepaskan pakaian mereka. Semua orang sedikit terkejut. Biksu Yunke bergumam, melepas pakaian lagi. Si Yunxiang memahami maksudnya dan segera pergi untuk menanggalkan pakaian dari mayat-mayat di tanah. Yang lain juga dengan cepat memahami maksud Qinmu dan buru-buru menanggalkan pakaian beberapa anggota Sekte Hongshan. Praktisi kemampuan ilahi. Qinmu juga mengenakan jubah Sekte Hongshan. Murid itu berkata dengan suara rendah, angkat juga panji-panji putih itu, dan ambil harta karun jimat untuk disimpan sebagai cadangan. Shen Wanyun dan yang lainnya melangkah maju, mengangkat panji putih dan mengambil harta karun jimat. Setelah semua orang berpakaian, mereka melihat Dewa Iblis meraung menuju sungai, menyebabkan gelombang dahsyat muncul di Sungai Yong. Ekspresi semua orang berubah drastis. Naga kilin bergegas mendekat, dan Qinmu berkata dengan cepat, kita harus segera meninggalkan tempat ini. Ini bukan lagi tempat di mana cendekiawan alam 5 cahaya seperti kita dapat berdiri. Apakah kalian membawa sesuatu yang menunjukkan identitas kalian sebagai Akademi Agung? Para cendekiawan, berikan semuanya padaku.
Yunke mengeluarkan kartu pinggang dan kartu bukunya, sambil bergumam, apakah kita benar-benar akan pergi ke perbatasan selatan untuk mati? Kinmu mengumpulkan semua token pinggang dan buku milik mereka dan menaruhnya di kantong taotinya, sambil berkata, kita hanya akan mengambil jalan memutar melalui perbatasan selatan. Setelah kita melewati medan perang ini dan menyeberangi sungai ke utara, kita akan aman. Dia menghembuskan napas yang keruh dan hendak memerintahkan mereka pergi ketika tiba-tiba dia melihat patung Dewa Iblis yang belum selesai. Hatinya tergerak, dan dia mengangkat patung itu, mengikatnya ke naga kilin. Ayo kita pergi ke selatan. Dengan berat hati, semua orang mengikuti jejaknya, berjalan ke selatan di sepanjang kaki gunung. Setelah berjalan sekitar 10 mil, mereka akhirnya keluar dari kabut hitam. Setelah 10 mil lagi, Kinmu menoleh ke belakang dan melihat kabut hitam seperti sebuah bejana hitam raksasa yang terbalik di dekat sungai Yong, menutupi kedua tepiannya. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh di dalam kabut hitam, dan samar-samar terlihat cahaya dari kemampuan ilahi Taois yang dilepaskan. Di dalam kabut hitam itu berdiri sebuah gerbang raksasa, sebuah portal yang menjembatani kehidupan dan kematian serta menghubungkan Yin dan Yang. Aku penasaran berapa banyak orang di Lizhu yang akan selamat, pikir Kinmu. Tidak lama kemudian, Kinmu tiba-tiba berhenti, sebuah pasukan sedang datang. Yunke merasakan gelombang kegembiraan, sebuah pasukan perdamaian abadi kita. Kinmu menggelengkan kepalanya dan menunjuk ke depan, pasukan pemberontak. Semua orang menatap ke depan dan melihat puluhan kapal menara berlayar ke arah mereka. Bendera-bendera berkibar. Di sekitar kapal menara, berbagai macam makhluk aneh terbang di udara, dari berbagai jenis. Di bawah pasukan udara terdapat barisan tentara yang terdiri dari ahli bela diri dan praktisi kemampuan ilahi. Di antara para tentara itu terdapat binatang buas raksasa dengan batu-batu bulat besar yang tergantung di tubuh mereka. Binatang buas raksasa itu tingginya puluhan kaki, seperti bukit yang bergerak, membuat bumi bergetar setiap kali mereka melangkah. Kinmu dan yang lainnya berdiri di samping untuk membiarkan pasukan yang menuju medan perang Sungai Yong lewat. Di salah satu kapal menara berdiri seorang jenderal yang matanya menyapu mereka seperti kilat, berhenti sejenak pada Kinmu dan yang lainnya sebelum dia bertanya kepada perwira di sebelahnya, apa latar belakang orang-orang itu? Petugas di sampingnya mengamati Kinmu dan yang lainnya lalu berkata, mereka tampak seperti anggota Sekte Hongshan. Murid-murid, aku akan turun dan bertanya. Perwira itu melompat turun dari kapal menara. Dengan setiap langkah yang diambilnya, teratai emas terbentuk di bawah kakinya. Dengan langkah teratai ini, dia berjalan di udara untuk berdiri di hadapan Kinmu dan yang lainnya, membuat mereka semua gemetar ketakutan. Dia adalah seorang ahli hebat dari alam 7 bintang. Berjalan melalui alam kekosongan. Membunuh mereka akan semudah meniup debu. Perwira itu melirik patung Dewa Iblis di punggung naga kilin dan berkata dingin. Sekte Hongshan para murid. Apa alasan kalian melarikan diri alih-alih berperang? Kinmu membungkuk, tanpa sikap merendah atau angkuh, dan berkata, Sekte Hongshan kami telah melakukan yang terbaik. Kami telah memanggil Dewa Iblis untuk membantu pertempuran. Jauh dari rasa bersalah, kami telah melakukan pelayanan yang besar. Perwira itu mendengus dingin. Tapi melarikan diri dari medan perang adalah kejahatan berat. Kau harus dipenggal di tempat. Kinmu memasang ekspresi sedih dan marah. Memprotes, kita disergap oleh Lizhu. Dari 13 saudara dan saudari, 7 telah gugur dalam pertempuran. Hanya tersisa 6 dari kita. Di mana kalian saat kami berjuang untuk hidup? Sekte Hongshan kami telah musnah. Hanya kami yang tersisa. Apakah kalian ingin kami semua mati di sana? Jenderal, tinggalkan sedikit akar untuk Sekte Hongshan kami. Petugas itu ragu-ragu dan mendongak. Di atas kapal menara di langit, sang jenderal berkata dengan penuh perasaan. Jumlah anggota Sekte Hongshan sudah sedikit, tidak perlu terlalu ketat. Karena mereka telah memanggil Dewa Iblis untuk membantu pertempuran. Mereka telah melakukan jasa yang besar. Suruh mereka melakukan mantra untuk memverifikasi identitas mereka. Lalu biarkan mereka pergi. Keringat dingin mengucur di dahi Shen Wanyun, Yunke, dan yang lainnya. Mereka belum pernah berlatih Sekte Hongshan sama sekali.
Eja S. Kinmu mengaktifkan harta karun jimat. Tetapi suara sang jenderal terdengar. Bukan harta karun jimat, melainkan mantra. Kinmu mengalirkan ki asalnya, mengubahnya menjadi rune yang bersinar di atas patung Dewa Iblis. Sebuah rune pada patung itu menyala. Perwira itu membungkuk dan berkata, Jenderal Xiaoyi, ini memang perintah jimat Sekte Hongshan untuk memanggil hantu dan mengirim roh. Jenderal Xiaoyi di kapal menara melambaikan tangannya. Biarkan mereka pergi. Pasukan berangkat untuk menaklukkan Lizu. Tunggu. Jenderal Xiaoyi kembali menatap Kinmu dan yang lainnya. Senyum tipis muncul di sudut mulutnya. Kirim mereka ke kota Tianbo dan suruh mereka memanggil Dewa Iblis di sana juga. Bab 186 Kinmu memanggil iblis. Kota Tianbo. Ekspresi Kinmu dan yang lainnya sedikit berubah. Merasa seolah-olah mereka baru saja lolos dari sekumpulan serigala hanya untuk memasuki sarang harimau. Jenderal Xiaoyi tersenyum. Perintah jimat Sekte Hongshan untuk memanggil hantu dan mengirim roh memang sangat hebat. Kota Tianbo juga menyerang tepi sungai seberang. Jika ada Dewa Iblis yang membantu, korban di antara tentara kota Tianbo akan jauh lebih sedikit. Linding, kau ikutlah bersama mereka. Jenderal itu segera menuruti perintah tersebut. Jenderal Xiaoyi melambaikan tangannya, memberi isyarat agar pasukan melanjutkan perjalanan mereka. Kinmu dan yang lainnya berdiri membungkuk. Setelah pasukan ini lewat, Jenderal Linding tersenyum dan berkata, adik-adik, mari kita menuju kota Tianbo. Ekspresi Kinmu tetap tenang. Dan dia berkata, Komandan Lin, silakan pimpin jalan. Linding tersenyum. Sekte Hongshan kalian telah memberikan jasa yang besar. Meskipun hanya sedikit dari kalian yang tersisa, kalian dapat memanggil Dewa Iblis untuk membantu dalam pertempuran. Di masa depan, kalian pasti akan membangun kembali gerbang gunung kalian dan bersinar cemerlang. Meskipun kalian belum tua, keterampilan kalian yang luar biasa membuat saya kagum. Kinmu tertawa terbahak-bahak. Wajahnya penuh kebanggaan. Terima kasih atas kata-kata baik Anda, Jenderal. Omong-omong, Jenderal, mengingat Anda masih muda tetapi kultivasi Anda sangat dalam. Bolehkah saya bertanya di alam mana Anda berada saat ini? Puncak alam 7 bintang. Tetapi aku kesulitan untuk membuat kemajuan menuju alam manusia surgawi. Linding berkata dengan penuh emosi. Manusia surgawi itu sulit. Sekarang dunia sedang kacau. Kita harus bertindak atas nama surga, memperbaiki keadaan di istana, dan menyingkirkan guru kekaisaran yang pengkhianat. Ini adalah kesempatan. Mungkin aku bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mencapai terobosan. Meskipun kalian semua masih muda, kalian juga harus memanfaatkan kesempatan ini. Melihat semua orang agak bingung, dia berkata dengan sungguh-sungguh, sejak zaman kuno, para pahlawan muncul di masa perang. Semakin kacau dunia, semakin mudah untuk maju. Mengapa? Karena ketika para ahli kuat bersaing dan ideologi berbenturan, segala macam kemampuan ilahi dan mantra Taois muncul tanpa henti, yang dapat memperluas cakrawala dan meningkatkan pengetahuan seseorang. Tekanan dari yang kuat dan tekanan hidup dan mati akan membuat Anda maju dengan tekad dan kemajuan terus-menerus. Misalnya, mantra jimat Sekte Hongshan Anda untuk memanggil hantu dan mengirim roh. Siapa yang akan melakukan mantra seperti itu di masa damai? Hanya di masa perang ada kesempatan untuk melakukannya dan membuat kemajuan. Shen Wanyun dan yang lainnya merasa kata-katanya sangat masuk akal. Kali ini, mantra yang kurang dikenal seperti perintah jimat untuk memanggil hantu dan mengirim roh benar-benar membuka mata mereka. Setelah Sekte Hongshan dimusnahkan, para murid yang selamat benar-benar dapat memanggil Dewa Iblis untuk membantu dalam pertempuran. Dan betapa menakjubkannya kekuatan tempur Dewa Iblis itu. Mantra yang tampaknya tidak mencolok itu ternyata bisa meledak dengan kekuatan yang mencengangkan. Hal itu benar-benar mengejutkan mereka. Mantra penggoda jiwa juga merupakan mantra yang tidak mencolok dan tidak memiliki kekuatan nyata. Biasanya, bahkan jika mereka melihat mantra seperti itu di menara catatan surgawi, mereka hanya akan meliriknya dan membuangnya begitu saja, tanpa mempelajarinya secara mendalam. Mengenai kekuatan mantra, terdapat ribuan jenis mantra dan kemampuan ilahi di menara catatan surgawi yang kekuatannya jauh melampaui kedua mantra yang tampak biasa saja ini. Namun,
Justru mantra yang tampaknya berlevel rendah seperti mantra pengarah jiwa itulah yang secara langsung mengubah jalannya pertempuran, menyebabkan seorang pejabat tinggi seperti Wakil Prefek Yu Yuanchuyu menderita kerugian besar, sehingga Li Zu sulit dipertahankan. Mantra pengarah jiwa dan mantra perintah untuk memanggil hantu dan mengirim roh sama sekali tidak memiliki kekuatan bawaan. Tetapi ketika digunakan di tempat yang tepat, kekuatan yang dapat dikeluarkan oleh mantra-mantra yang samar ini melampaui kekuatan pasukan 1000 orang. Meskipun Komandan Linding ini berasal dari pasukan musuh, cakrawala dan wawasannya melebihi mereka. Namun hal ini juga membuat mereka merasa sangat tertekan. Cakupan dan wawasan Komandan Linding lebih tinggi daripada mereka, dan kekuatannya juga lebih besar. Jika dia menemukan petunjuk apapun di jalan, mereka kemungkinan akan mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Selain itu, bahkan jika Komandan Linding tidak menemukan kekurangan apapun, jika mereka tidak dapat memanggil Dewa Iblis begitu sampai di kota Tianbo, mereka tetap akan mati. Sekalipun mereka memanggil Dewa Iblis dan membantai pasukan perdamaian abadi, mereka tetap akan mati saat kembali ke ibu kota. Bagaimanapun mereka melihatnya, itu adalah kesimpulan yang buntu. Jika beberapa dari kita tiba-tiba menyerang dan memberikan pukulan mematikan, bisakah kita melenyapkan ahli hebat dari alam 7 bintang ini? Kinmu menghitung secara diam-diam dan merasa peluang keberhasilannya tipis, kecuali jika dia bisa membuat naga kilin bertindak. Namun, dengan sifat naga kilin yang patuh, mungkin akan sulit untuk membuatnya mempertaruhkan nyawanya. Kita bisa mengalahkan 13 praktisi kemampuan ilahi dalam serangan mendadak. Jadi bagaimana mungkin kita tidak bisa mengatasi satu ahli alam 7 bintang? Mata Kinmu berkedip. Setelah berjalan lebih dari 10 mil, mereka tiba-tiba mendengar suara teriakan dan perkelahian saat sekelompok bandit gunung menyerang. Para bandit ini tidak lemah. Pemimpin bandit itu adalah praktisi kemampuan ilahi, dan yang lainnya adalah seniman bela diri dan guru bela diri. Tepat ketika semua orang hendak berkelahi, Komandan Linding tersenyum. Tidak masalah. Mereka hanya pencuri kecil, biarkan saja mereka datang. Saat para bandit itu menyerang, Komandan Linding mengangkat tangannya dan menyerang dengan segel telapak tangan. Petir menyambar dari telapak tangannya dengan raungan yang menggelegar. Kilatan cahaya putih melintas, dan tubuh belasan bandit itu meledak. Bahkan praktisi kemampuan ilahi itu pun meledak di udara, tewas dengan mengerikan. Guntur telapak tangan dari sekolah teknik pertempuran. Jantung Kinmu berdebar kencang, dan dia langsung merasa situasinya rumit. Melawan ahli kuat dari sekolah teknik pertempuran, serangan mendadak hampir tidak berguna. Mereka semua adalah master bela diri dari alam 5 cahaya. Bahkan jika mereka melancarkan serangan mendadak, itu hanya seperti menggaruk gatal bagi Komandan Linding, sehingga sulit untuk melukainya. Hati mereka gelisah karena mereka hanya bisa mengikuti Komandan Linding menuju kota Tianbo. Kinmu bertanya, Komandan Lin, bolehkah saya bertanya tentang latar belakang Jenderal Xiaoyi? Komandan Linding menunjukkan kekaguman dan berkata, Jenderal Xiaoyi adalah putra mahkota Kerajaan Chunyi. Setelah Kerajaan Chunyi dianeksasi oleh perdamaian abadi, Kaisar diberi gelar raja dengan nama keluarga yang berbeda, dan Jenderal Xiaoyi diberi gelar putra mahkota Xiaoyi. Sekarang, hukum guru kekaisaran telah menjerumuskan dunia ke dalam kekacauan, yang merupakan jalan iblis. Ini adalah kesempatan bagi Jenderal Xiaoyi. Mungkin dia bisa memulihkan kerajaannya. Kota Tianbo ada di depan. Di depan. Pegunungan di sepanjang tepi Sungai Yong curam, dengan deretan pegunungan yang memaksa Sungai Yong untuk berbelok mengelilinginya. Kota Tianbo dibangun di tengah pegunungan yang menjorok ke sungai, dengan tebing dan jurang di bawahnya. Sungai Yong menjadi bergejolak di sini, dengan gelombang besar menghantam tebing, menciptakan deru yang mengguncang dunia. Ombak yang pecah menjulang tinggi ke udara, melayang seperti giok halus dan mengalir seperti zamrud. Seolah-olah mutiara giok putih yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari awan putih. Ombak menghantam awan, menjulang lurus ke langit. Inilah juga asal mula nama kota Tianbo. Saat ini, kota Tianbo dipenuhi oleh kuda dan tentara pasukan pemberontak, menghadapi pasukan kerajaan perdamaian abadi di seberang sungai, menunggu dengan senjata sebagai bantal, siap menyerang kapan saja.
Komandan Linding membawa mereka ke kota Tianbo dan berkata, yang menjaga tempat ini adalah sosok setingkat Master Sekte, Raja Naga dari Gerbang Penjinak Naga. Kalian pernah mendengar tentang dia, kan? Meskipun kemampuan Raja Naga tidak terlalu tinggi, naga banjir yang ia pelihara cukup tangguh, tidak masalah baginya untuk melawan ahli kuat alam hidup dan mati. Oh, di depan adalah Tuan Muda Raja Naga, Long Jiaonan. Jenderal Pertahanan di gerbang kota Tianbo adalah seorang pria mencolok yang mengenakan jubah warna-warni dan memakai perona pipi serta bedak. Wajahnya dirias tebal, sangat menarik perhatian. Dia memang pemimpin sekte muda gerbang penjinak naga, Long Jiaonan. Komandan Linding memimpin Qinmu dan yang lainnya maju untuk menyambutnya. Long Jiaonan bertukar salam dengannya dan tiba-tiba melihat Qinmu. Terkejut sejenak, orang ini sepertinya pernah kulihat sebelumnya. Hati Qinmu terasa sesak, dan dia menundukkan kepala untuk memberi hormat. Ketika pertama kali memasuki ibu kota, ia dan Wei Yong menaiki kapal menara dari Jiangling ke ibu kota. Long Jiaonan telah menerbangkan ular piton raksasa di udara, membunuh semua orang di kapal kecuali dirinya dan Wei Yong, yang berhasil menyelamatkan diri. Dalam keadaan terburu-buru saat itu, ada kemungkinan Long Jiaonan telah melihat wajahnya. Mereka adalah murid-murid Sekte Hongshan. Komandan Linding memperkenalkan. Mereka memanggil Dewa Iblis di Kabupaten Lu. Jadi Jenderal Xiaoyi meminta mereka untuk melakukan ritual di kota Tianbo juga untuk memanggil Dewa Iblis guna membantu dalam pertempuran. Long Jiaonan tidak ingat di mana dia pernah melihat Qinmu. Matanya berbinar. Dan dia terkekeh. Memanggil Dewa Iblis. Kedengarannya menyenangkan. Artefak sihir apa yang kalian butuhkan? Akan kusiapkan untuk kalian. Qinmu dengan cepat berkata, kita hanya membutuhkan altar tulang. Sepanjang 36 kaki dan lebar 36 kaki. Dibangun dengan kerangka. Dan permukaan altar dilapisi dengan tengkorak. Untuk tengkorak-tengkorak ini, rongga mata harus diletakkan menghadap ke atas, tidak boleh ada kelalaian. Sangat merepotkan. Long Jiaonan tersenyum menawan. Di masa-masa kacau, ada banyak kerangka. Tunggu sebentar, aku akan menyuruh seseorang menyiapkan altar. Jika tulangnya tidak cukup, aku akan membunuh beberapa orang untuk menambah jumlahnya. Nyawa orang-orang di kota Tianbo tidak berharga. Qinmu berkata, saat kita melakukan teknik rahasia, kita tidak boleh diganggu. Jadi Jenderal Long Jiaonan mengedipkan mata genit padanya, membuat Qinmu merinding. Long Jiaonan tersenyum. Aku mengerti. Kau bisa tenang. Aku akan menyuruh para prajurit menjaga bagian luar altar. Namun, jika kau tidak bisa memanggil Dewa Iblis dan hanya mempermainkanku, aku akan menghajarmu habis-habisan. Shen Wanyun, Yun Ke, dan budak serigala ketakutan. Sementara Yue Qinghong dan Si Yun Xiang merasa tidak apa-apa. Tidak lama kemudian, Long Jiaonan telah memerintahkan bawahannya untuk membangun altar tulang di kota Tianbo. Altar ini berada di kediaman penguasa kota. Long Jiaonan membubarkan para prajurit di sekitarnya dan menyuruh orang-orang menjaga perimeter, melarang mereka menyaksikan Qinmu dan yang lainnya melakukan ritual tersebut. Qinmu melihat sekeliling dan mendapati lebih dari 100 tentara berjaga di luar, pergi sepertinya tidak mungkin. Apa yang harus kita lakukan? Di altar, semua orang menatap ke arah Qinmu. Shen Wanyun berbisik. Kita sudah masuk jauh ke dalam sarang naga sekarang. Qin, Paman Qin, kau yang panggil. Dia akhirnya mengubah alamatnya dan memanggil Qinmu. Paman bela diri junior. Meskipun Yun Ke dan Yue Qinghong terkejut, mereka tidak banyak bertanya. Qinmu berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja, kita melakukan ritual untuk memanggil iblis dan mengundang Dewa Iblis ke sini. Yun Ke terkejut dan langsung berkata, kita belum mempelajari mantra Sekte Hongshan. Bagaimana mungkin kita bisa memanggil Dewa Iblis? Aku sudah mempelajarinya. Qinmu memindahkan patung Dewa Iblis itu dan meletakkannya di atas altar. Menancapkan 4 panji putih di keempat sudutnya. Lalu berkata, aku akan memanggil iblis dan mengirimkan Dewa Iblis ini. Sekte Hongshan menggunakan 13 orang untuk melakukan mantra ini. Tetapi kupikir 1 orang pun bisa melakukannya. Hanya saja sedikit lebih merepotkan. Yun Ke ragu-ragu.
Jika kita memanggil Dewa Iblis untuk membantai pasukan kerajaan perdamaian abadi, 9 generasi keturunan kita akan dieksekusi. Jangan khawatir. Pasti ada teknik untuk memanggil Dewa Iblis, tidak mungkin membiarkan Dewa Iblis menyerang secara acak. Jika tidak, bahkan orang yang memanggil Dewa Iblis itu pun akan mati. Mata Qinmu berkedip, dan dia menghela napas berat. Jika kita memanggil Dewa Iblis dan membiarkannya menyerang kota Tianbo, kurasa kita bisa keluar dari kekacauan ini. Kalian semua jaga perimeter dan awasi setiap pergerakan sementara aku melakukan ritual. Semua orang bergegas menjaga sekeliling altar. Qinmu mengambil harta karun jimat, meneliti rune pada 1024 antarmuka, dan menghafalnya. Kemudian dia melihat rune pada patung Dewa Iblis, membandingkannya satu persatu. Dia merenung sejenak dan kemudian memulai ritual. Energi asalnya meledak, dan filamen energi vital menahan 13 harta karun jimat di udara, mengelilingi patung Dewa Iblis. Bahasa kuno yang samar dan mendalam keluar dari rongga hidung dan mulutnya, dan energi asal mulai mendorong perubahan pada harta karun jimat, menyebabkan rune pada harta karun jimat menyala satu persatu, bersinar pada patung Dewa Iblis dan menerangi rune yang terukir di seluruh patung Dewa Iblis. Shen Wanyun dan yang lainnya terkejut. Bahasa yang keluar dari mulut Qinmu bukanlah bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Bahasa itu agak mirip dengan bahasa yang digunakan Sekte Hongshan saat memanggil iblis, tetapi tampaknya jauh lebih mendalam. Itu bahasa iblis, bisik si Yun Xiang. Rune-rune pada patung Dewa Iblis ini menyala satu persatu. Mengendalikan 13 harta karun jimat secara bersamaan membutuhkan hafalan lebih dari 1000 jenis rune dan posisinya. Meskipun Qinmu belum sepenuhnya mempelajari kitab perhitungan misteri agung, kapasitas ingatannya telah meningkat secara signifikan, dan dia mengendalikannya dengan mudah. Setelah hampir 1 jam, lebih dari setengah rune pada patung Dewa Iblis ini telah dinyalakan olehnya. Pada saat yang sama, sambil melantunkan mantra dalam bahasa iblis, dia merasa bahwa melalui patung ini, dia secara bertahap membangun hubungan dengan suatu keberadaan tertentu di dunia gelap lain yang jauh di dalam ruang dan waktu. Pada saat itu, sekitar selusin Taois tiba di kota Tianbo dengan patung Dewa Iblis lainnya. Melihat sekitar selusin Taois ini, Komandan Linding segera maju untuk menemui mereka dan tersenyum. Kalian anggota Sekte Hongshan telah tiba tepat waktu. Adik-adik kalian saat ini berada di kota untuk memanggil iblis. Mereka telah melakukannya cukup lama.